sedang ingin melanjutkan acara percintaan mereka. Terdengar suara ketukan dari pintu kamar hotel. Rudolf terkejut, apalagi Eliza. Entah mengapa sejak merasa suaminya dingin saat itu, Eliza selalu saja terus-terusan merasa was-was saat berhubungan dengan Rudolf. Rudolf buru-buru mengenakan pakaiannya. Eliza bersembunyi di balik pintu kamar mandi menunggu dengan cemas. "Permisi, room service. Apa kau tak bisa membaca tanda besar ini?" ucap Rudolf memarahi staf hotel itu. Staf hotel tersenyum. "Mohon maaf, karena hari ini adalah hari ulang tahun hotel kami, jadi ada pelayanan dadakan. Wine mahal dari Paris sejak tahun 1870. Juga beberapa camilan. Anda juga akan mendapatkan layanan kamar gratis selama 3 hari ke depan. Mohon diterima dan ditandatangani." Rudolf membaca sebuah kertas yang diberikan oleh pelayan hotel yang menggunakan seragam berwarna keemasan. "Anda serius?" "Tentu saja saya serius, Tuan. Silakan ditandatangani agar Anda bisa menikmati pelayanan hotel selama kami berulang tahun." Rudolf membaca berkas itu lagi, lalu langsung menandatanganinya. Pelayan hotel tersenyum, lalu mendorong sebuah baki kereta dorong berwarna keemasan dan meletakkannya di tengah ruangan. Pelayan memindai dengan sudut matanya, tetapi gestur tubuhnya tak berlebihan. Pelayan meletakkan baki itu di dekat sofa di antara meja televisi, kemudian membungkukkan sedikit badan. Rudolf yang tak memiliki uang sama sekali untuk memberikan sebagai tips, langsung mengusir petugas hotel itu dengan tangannya. "Pergi sana. Kamu mengganggu saja. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Karena Tuan adalah tamu istimewa di kamar hotel ini, jadi hanya Tuan saja yang mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini. Terima kasih." "Ya sudah, pergi sana," ucap Rudolf mengusir. Pelayan hotel berjalan pelan setelah sebelumnya menempelkan sesuatu di celah di antara pintu. Bahkan, ia sudah menempelkan beberapa benda kecil seukuran choco chips yang ditempelkannya di beberapa sisi. Rudolf membawa wine mahal itu ke dalam kamar mandi. Eliza tersenyum senang saat Rudolf kembali masuk. "Lain kali tak usah menginap di sini, Honey." "Memangnya kenapa, sayang?" "Ya, petugas hotel itu mengatakan bahwa hari ini katanya hotel sedang ulang tahun, jadi kita mendapatkan pelayanan ekstra wine mahal." "Wine mahal?" tanya Eliza. Ia selalu saja tergila-gila dengan wine ataupun bir limited edition. Entah mengapa, mungkin karena Khalid tak memperbolehkannya untuk meminum minuman haram itu walaupun saat tengah berduaan dengannya. Eliza yang kebutuhan hasratnya tak dituntaskan menenggak minuman itu beberapa teguk tanpa cangkir. Rudolf terkekeh dibuatnya. "Kau terlihat liar dan nakal. Berbeda ketika kamu sedang berada dalam status istri Tuan Khalid. Tuan Khalid yang terhormat," ucap Rudolf seolah mencemooh nama itu. Wanita yang tanpa menggunakan sehelai benang itu terkekeh dibuatnya, seolah tak memiliki rasa marah, rasa kesal, atau apapun itu ketika suaminya disebut dalam kata-kata yang terkesan menghinakan. Pikirnya, saat itu adalah ia dan Rudolf saling memuaskan satu sama lain. Eliza juga tak merasa dirugikan, padahal Rudolf adalah seorang pria berserah yang menumpang hidup layaknya sebuah benalu terhadap inang. Si inang mungkin tak sabar. Lama-kelamaan ia akan mengering layu dan mati. "Mari kita lanjutkan, Honey," ucap Rudolf menggendong Eliza, lalu memasukkannya dalam sebuah bathtub berbentuk persegi yang sudah tampak berbusa dengan topping taburan kelopak bunga mawar merah muda. Eliza duduk perlahan di kolam air hangat itu, menyandarkan bahunya pada bahu Rudolf. Uap panas mulai membuat wajah keduanya menjadi merah muda. "Sayang, aku membutuhkan uang," ucap Rudolf tiba-tiba saja. Eliza tak terkejut karena seperti itulah Rudolf biasanya. Eliza tak merasa menumpang hidup benalu dan menganggapnya sebagai ATM, mungkin karena cinta itu buta. Bahkan tahi kambing pun rasanya seperti coklat. "Berapa yang kau butuhkan, sayang?" "Mungkin sekitar 50 juta. "Untuk apa uang sebanyak itu?" "Ya kau tahu, aku datang ke sini meninggalkan orang tua yang sedang sakit-sakitan." "Ah, gampang. Kita akan kirimkan uangnya besok." "Besok?" "Ya, bukankah ini sudah hampir pagi?"
Ya maksudku beberapa jam lagi. Terima kasih, sayang. Ucap Rudolf, mendekat dan melingkarkan lengannya yang kekar, lalu membawa tubuh ramping Eliza untuk duduk di pangkuannya. Keduanya kembali bercumbu. Dengan pintu kamar mandi yang tak tertutup, chip yang ditempelkan di dekat kereta dorong stainless dan pada botol wine menangkap banyak pergerakan yang sedang dilakukan oleh Rudolf dan Eliza di dalam sana. Tanpa terkecuali, hubungan percintaan terlarang itu tetap dilanjutkan. Tentu saja karena keduanya menginginkan hal itu walaupun berbeda niatan. Yang satu mungkin menganggap kalau suaminya tak sehangat, selihai, dan seromantis pria muda yang ada di hadapannya. Sementara yang satu lagi mungkin hanya ingin memanfaatkan kebodohan wanita yang kerap memberikannya apa-apa saja yang ia inginkan. Di lain itu, Rudolf juga tampak luar biasa di atas ranjang. Ia sangat nakal, liar, dan membuat Eliza berapi-api. Kadang Eliza tak habis pikir, bagaimana Rudolf yang masih sangat muda, 3 tahun usia di bawahnya, memiliki pengetahuan mengenai siasat bercinta. Kau luar biasa nakal dan aku benar-benar tergoda. Ucap Eliza lagi-lagi memberikan pujian untuk Rudolf. Kau terus-terusan membuatku merasa takjub dan istimewa menjadi seorang wanita. Honey. Ucap Eliza lagi, sebelum ia bisa pura-pura menyerah. Bagian bawah organ tubuhnya tampak memberikan sebuah pertanda. Cepatlah, aku sudah tak sabar. Rudolf menggeleng memberikan isyarat kalau ia masih ingin bermain-main. Kau sangat nakal. Ucap Eliza tak dijawab sepatah kata pun oleh Rudolf. Hanya sebuah senyum seringai di bibir Rudolf yang menunjukkan bahwa ia memang tak mudah ditaklukkan. Kau adalah wanita satu-satunya yang sering aku ajak bercinta. Ucap Rudolf. Maksudnya? Tanya Eliza tak mengerti. Ya, maksudku, baru kau saja. Ucapnya sambil menarik pinggang Eliza dan membawa pahanya untuk sedikit terbuka. Sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh Rudolf membuat aliran energi listrik tersendiri bagi Eliza. Ia tak akan pernah merasa puas dengan sentuh-sentuhan itu. Tubuhnya sedikit meliuk, menengadah saat Rudolf kembali memberikan kecupan. Tangan Eliza meraba ke beberapa titik-titik sensitif pada diri Rudolf dan Rudolf sangat terlihat menikmati sentuh-sentuhan. Kecup aku. Panggil namaku. Apakah kau benar-benar menginginkanku? Sayang. Bisik Rudolf sambil mengusap halus rambut Eliza, lalu mulai terhenti pada gundukan 2 bukit yang tampak sudah mengeras bagian ujungnya. Rudolf melumah tanpa ampun. Eliza melenguh. Apa ini sakit? Bisik Rudolf mesra. Lanjutkan, honey. Pinta Eliza dengan wajah yang bersemu merah muda. Saat keduanya melenguh dan mengerang panjang melakukan sebuah kegiatan dengan intens dan semakin cepat, tiba-tiba saja terdengar gema dari sisi lainnya. Suara lenguhan dan rintihan yang sama persis yang keluar dari mulut Eliza dan Rudolf ketika mereka mendesah. Suara desahan itu hampir keluar sama persis. Bedanya terlihat lebih besar, seperti ada sebuah sound system yang menggerakkannya. Eliza terkejut pun demikian dengan Rudolf. Padahal hasrat mereka sudah tiba di puncak ubun-ubun minta dituntaskan. Biarkan saja kita lanjutkan. Tapi, apa tidak bahaya? Tanya Eliza sedikit panik. Rudolf yang tak ingin bermainnya berhenti di tengah-tengah makin menghujamkan senjatanya. Eliza menggeram. Kuku-kukunya yang panjang mencengkeram bahu Rudolf. Ayo, sayang. Ayo, sayang. Siapa itu? Siapa itu? Apa kau mendengarnya? Honey. Apa kau mendengarnya? Honey. Setiap kalimat yang dilontarkan oleh Eliza dan Rudolf selalu memiliki tiruannya. Eliza berhenti, tetapi Rudolf ingin melanjutkannya karena tak ingin Eliza berisik. Rudolf berusaha membungkam bibir yang sudah tampak bengkak karena kecupannya itu dengan bibirnya. Agih. Agih. Mereka tak sadar sedang diperhatikan seseorang dari kejauhan. Video 60 detik. Bu Asri, Atun, Hasanah, dan Sri dengan sabar dan ikhlas mengurus Cinta dan Humaira. Hingga beberapa hari Cinta sudah lebih dulu pulih ketimbang ibunya. Sementara Humaira tampak belum sadar. Tak ada yang boleh masuk dalam ruangan besar itu termasuk Cinta.
gadis kecil berusia 5 tahun yang hanya bisa menangis. Bibir mungilnya berkata kalau ia sangat rindu ibunya. Kira-kira kapan ya? Ibunya Chunta bisa cinta peluk. Soalnya Cinta kangen banget, Om. Ucapnya. Khalid pun merasa kalau tak bersemangat kerja dan melakukan apa-apa saat Humaira belum sadarkan diri. Sebuah perasaan yang aneh. Bahkan, makhluk sedewasa Khalid pun tak mengerti mengapa ia merasakan hal itu. Telepon dari Margarita selalu berbunyi. Wanita itu selalu melaporkan apa-apa saja yang terjadi di perusahaannya. Sementara Eliza semenjak malam kejadian tak pernah kembali. Khalid tak mempedulikannya. Bahkan ketika anak-anaknya bertanya, Khalid hanya berkata bahwa ibunya sedang jalan-jalan ke luar negeri dan memang seperti itulah keadaannya. Bangunlah, Bu, kasihan Om Ha, Axel, dan Axel yang selalu nemenin Cinta di sini. Kalau ibu nggak sadar gimana mereka bisa pulang ke rumah. Loh, nggak apa-apa. Jangan begitu ngomongnya. Bu Asri, Mbak Sri, Mbak Atun, Mbak Hasanah, Tuan Khalid, Nona Axel, dan Tuan Muda Axel ikhlas nemenin Cinta di sini. Yang terpenting Cinta juga doain ibu. Ya. Khalid merasa terharu mendengar perkataan Cinta. Anak sekecil itu sudah memikirkan bagaimana kesusahan dan perasaan orang lain. Ponsel Khalid berbunyi. Kali ini dari teman anggota polisi yang sedang melaporkan sesuatu di sebuah video yang dikirimkan oleh teman polisi. Khalid melihat sepasang suami istri yang juga menangis. Ketiganya sudah bersama di dalam sebuah ruangan mengenakan rompi berwarna orange. Ada begitu banyak permintaan maaf dari Margarita mengenai rumah kontrakan yang ia sarankan kepada Khalid. Khalid rasanya ingin marah dan membunuh Margarita. Tetapi biar bagaimanapun Margarita tak sepenuhnya bisa disalahkan. Khalidlah yang kurang hati-hati dan tak memeriksa terlebih dahulu. Di mana tempat yang paling aman dan nyaman untuk Humairah? Gumam Khalid dalam hati. Margarita kembali menghubungi Khalid. Khalid bertanya apakah itu adalah permintaan maafnya atau hanya sebuah panggilan telepon untuk urusan pekerjaan. Jika untuk urusan pekerjaan maka Khalid akan mengizinkan Margarita untuk menghubungi. Tetapi jika untuk terus-terusan minta maaf Khalid tak ingin mengangkat panggilan itu. Awalnya Margarita berkata kalau ada klien yang membuat janji temu mendadak. Tetapi lama-kelamaan Margarita terisak. Kejadian Humaira yang diganggu di kontrakan di dekat kantor tempat Margarita bekerja mendadak viral. Tak hanya di media surat kabar saja, tetapi juga media online. Margarita semakin merasa bersalah saat teman-teman kantor yang mengatakan bahwa yang memberikan referensi rumah kontrakan kepada wanita yang dianiaya itu adalah Khalid, bos mereka di tempat kerja. Bukan seperti itu ceritanya. Akulah yang mereferensikan kontrakan itu kepada Tuan Khalid. Jangan salahkan Tuan Khalid. Ucap Margarita mencoba untuk membelah. Akan tetapi, semuanya sudah kadung terjadi. Sekuat apapun Margarita menjelaskan, tak ada satu orang pun yang mau mendengarkannya. Pak Khalid, tolong maafkan saya. Sudahlah, Margarita. Sudah 117 kali kau meminta maaf selama beberapa hari ini. Jadi saya harus bagaimana? Pak, apakah saya harus ke sana? Rasanya saya tak bisa tidur dengan nyenyak walaupun saya tak mengenal wanita itu. Sudahlah, cukup doakan saja. Jangan terlalu berlebihan. Bagaimana saya tidak berlebihan, Pak? Teman-teman kantor membicarakan Bapak. Katanya Bapak sudah membuat seorang wanita teraniaya. Padahal saya yang merekomendasikan kontrakan itu. Jelas Margarita panjang lebar. Khalid menghela napas. Sepertinya Margarita memang ingin melakukan sesuatu agar beban di pundaknya terasa ringan dan hatinya terasa lega. Ya sudah, kalau memang pekerjaanmu sudah selesai dan tidak ada klien-klien yang ingin bertemu denganku lagi, kau boleh datang ke sini. Bawakan sedikit makanan dan camilan atau apapun itu sebagai tanda cintamu. Terus terang Humaira belum sadar sampai saat ini juga. Maafkan saya, Pak, saya benar-benar merasa bersalah. Baiklah, saya akan ke sana sekarang. Jangan lupa selesaikan pekerjaanmu. Ucap pria yang dijuluki kulkas 16 pintu itu. Tergesa-gesa Margarita menyelesaikan berbagai macam pekerjaannya yang ada di layar komputer terbaru. Namun, tetap saja ia tak fokus.
Komputer dimatikan. Teman-teman Margarita berbisik-bisik, tetapi wanita itu tak menggubris. Yang terpenting saat itu adalah bertemu Humairah dan meminta maaf. Margarita mengemudikan motor Scoopy merah muda. Bergerak dengan lambat karena saat itu keadaan kota besar sangat padat merayap di jam-jam sibuk. Margarita tak tenang. Ia memukul-mukul stang motornya berharap bisa sampai dalam sekedipan mata. Tapi hingga 45 menit kendaraan itu melaju sangat lambat dan lambat. Sampai ponsel Margarita kembali berdering. Apakah kau jadi datang ke rumah sakit? Tanya suara dari seberang sana. Cukup memekakan telinga. Margarita terperanjat. Iya, Pak. Lihatlah macet. Kenapa tak naik helikopter saja? Helikopter itu punya Bapak, bukan punya saya. Jawab Margarita pusing, tiba-tiba saja telinganya berdenging. Buru-buru ia mematikan panggilan telepon itu karena Khalid dianggap mengganggu konsentrasinya. Beberapa meter mendekati rumah sakit. Margarita melihat sebuah toko mainan anak-anak. Ia menyempatkan diri untuk datang ke sana. Kira-kira gadis itu suka mainan seperti apa? Ya, ucap Margarita, memilih dan tiba-tiba televisi di dalam toko menyiarkan berita penganiayaan seorang wanita yang tinggal di rumah kontrakan. Saat itu, investigasi dilakukan oleh pihak kepolisian. Rumah itu disorot sedemikian rupa termasuk rumah kontrakan yang ditempati Humairah yang tampak berantakan. Bahkan, pintu-pintu kayu terlihat bolong karena tendangan-tendangan si pria yang memang sudah terindikasi mengidap sakit jiwa sejak lama. Tetapi kedua orang tuanya enggan untuk mengobatinya. Cinta yang sedang menonton televisi di dalam kamarnya juga menangis menjerit-jerit karena melihat sosok pria jahat yang selalu berada dalam mimpinya. Pria itu jahat. Pria itu jahat. Cinta benci, cinta benci. Teriaknya menangis meraung-raung. Bu Asri terkejut mendengar penuturan Cinta, lalu memanggil Khalid yang berada di depan pintu. Khalid merasa harus menenangkan Cinta saat itu sambil memeluk dan memberikan kalimat-kalimat penenangan. Sudah, tidak apa-apa. Ada Axel, dan Om Ha di sini. Ada Bu Asri, ada Mbak Atun, Mbak Hasanah, dan Mbak Sri juga. Cinta nggak sendirian, jangan takut. Bu Asri menyenandungkan sebuah lagu pengantar tidur yang biasa ia nyanyikan untuk Khalid semasa ia masih kecil dulu. Axel dan Axel pun ikut menyenandungkan lagu yang sudah familiar di telinga mereka. Cinta akhirnya tertidur dalam pelukan Khalid. Sementara selang infus masih tampak tergantung di tangannya yang mungil. Ada beberapa stiker-stiker lucu yang sengaja ditempelkan oleh Khalid. Axel juga beberapa orang asisten rumah tangga mereka yang juga memberikan perhatian dan empati terhadap Cinta. Margarita tiba saat Khalid masih menggendong Cinta di dalam pelukannya. Gadis berusia 25 tahun itu tampak semrawut rambutnya. Wajahnya tampak berbinar ketika melihat Khalid tersenyum. Aku kira kau nyasar ke Saturnus tadi, Margarita. Oh, Pak, ayolah. Butuh perjuangan untuk sampai di sini. Maafkan saya. Apa ini gadis itu? Tanya Margarita sambil membelai rambut Cinta. Iya, dia ketakutan melihat berita di televisi tadi. Saya juga melihatnya, Pak. Maaf, saya sungguh menyesal. Ucap Margarita menundukkan wajahnya. Sudahlah. Kau bawa apa? Saya bawa makanan dan sedikit mainan. Entahlah, saya juga tak fokus tadi, Pak. Cinta memejamkan mata, tetapi mulutnya masih meracau tak jelas. Bibirnya terlihat lebih merah daripada biasanya. Margarita menempelkan punggung tangannya di atas kening Cinta. Apakah gadis ini demam? Sepertinya iya, tapi demamnya tiba-tiba saja sejak menonton tayangan di televisi tadi. Terang Khalid. Pak, sepertinya Bapak harus membawanya ke psikiater, psikolog, atau apapun itu. Ucap. Margarita tak mengerti. Khalid mengangguk, membuat janji dengan seseorang yang lagi-lagi menjadi kenalannya. Lalu seseorang dari seberang sana tampak menyetujui. Nanti aku akan ajak bertemu. Sepertinya dia benar-benar trauma. Tidurnya juga tak nyenyak. Mungkin adegan-adegan malam itu terbayang-bayang di benaknya. Seorang dokter mengabarkan bahwa Humairah
bersambung.